Finally teman-teman ya, kita ketemu lagi di general reading ya, bacaan umum buat siapa aja ya, buat siapa aja boleh ya mau mampir ke channelnya Oracle Card Indonesia ya, Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Oke ya teman-teman ya, ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif ya. So it will turn ke hidup kamu juga jadi positif ya. Jadi kalaupun ini nantinya bukan jadi cerita kamu teman-teman ya, sharing sebagai tambahan pengalaman juga pastinya bikin tambah kita kaya gitu kan ya, kaya pengalaman. Ayo kita bakalan baca ya, siapa sih sosok yang kagum sama kamu, jatuh hati sama kamu ya, tergila-gila sama kepribadian uniknya kamu ya, tergila-gila padamu. Oke ya, teman-teman, kita bakalan baca sekarang ini buat teman-teman Aquarius. Dan buat teman-teman Aquarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman ya. Dan kalian boleh klik di description ya, di sana ada alamat email dan juga ada link ya buat menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga channel Oracle Card Indonesia yang ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Oke, ya yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe. Right, yo. Still in the channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So a very beautiful one for you. Oke, Aquarius ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian perlu namanya memilih 1 dari 3 cerita, tapi perlu juga untuk dengerin 3-3-nya ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya ya kagum sama kamu, jatuh hati sama kamu, tergila-gila sama kamu ya. Banyak dong ya. Oke, ayo kita baca terlebih dahulu ya. Kita shuffling dulu teman-teman ya. Kita bagi jadi 3 ya, kita bagi jadi 3. Oke, kita lihat. Oh, pas banget 3 ya. Oke, kita lihat ini untuk pertama, kedua, dan juga untuk yang ketiga ya teman-teman ya. Kalian mau pilih yang mana? Pilih yang pertama kah ya, atau apakah pilih yang kedua, atau apakah pilih yang ketiga? Yang pilih yang mana aja boleh teman-teman ya, tergantung kata hati kalian menuntun kemana. Right, kita bakalan baca dulu untuk kalian yang memilih cerita pertama ya. Kita lihat cerita pertama, apa sih ya yang bikin dia itu melihat kamu adalah sosok atau pribadi yang unik. Kamu ya itu orangnya ada aja idenya gitu, kayak idenya nggak pernah mati lah gitu ya, selalu ada ide gitu kan ya. Di tengah-tengah kayak kepepet pun ya selalu ada idenya, ada aja gitu. Tapi memang nggak bisa diem ya orangnya ya, aktif ya, selalu mengerjakan apapun yang ingin dikerjakan gitu. Jadi memang benar-benar orangnya gak bisa diem ya, tapi kreatifnya kamu tuh ya, nyenenginnya kamu ya, terus abis gitu juga memang kamu tuh orangnya menarik gitu loh ya. Ini yang membuat kamu jadi pribadi yang unik ya di matanya dia. Nah sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, keunikan kamu ini ya akan membuat orang ini nih berani bicara gak sih sama kamu, atau justru ya dia udah pernah bicara sama kamu, menyatakan kekagumannya sama kamu ya. Coba kita lihat teman-teman ya, ada hope di sini. Kalau dibilang udah pernah bilang, belum ya teman-teman ya, tapi memendam harapan iya gitu. Jadi belum bilang, belum bicara, tapi kagum sama kamu ya, ya seperti ini. Nah kita lihat siapa sih orang ini teman-teman ya, apakah kamu udah kenal lama sama orang ini? Kita lihat. Kalau dibilang udah lama, belum ya, ini masih tergolong kenal baru ya, seperti ini. Nah kita lihat nih ciri-cirinya dia kayak gimana. Ada transformation di sini. Yang jelas transformation ini ya, kalau kita bicara mengenai Scorpio ya, kita bicara mengenai Pluto di Scorpio ya. Ini adalah orang yang benar-benar tertutup ya, introvert banget, ketutup ya. Nggak gampang sih terbuka sama orang lain ya teman-teman ya. Orang kenal lama aja dia udah tetap susah terbuka gitu loh, apalagi sama orang yang baru gitu kan dikenal ya. Seperti ini, orangnya cukup misterius teman-teman ya, cukup misterius banget. Jadi dia tidak membiarkan ya orang lain untuk mengetahui pribadinya yang sebenarnya tuh seperti apa yang pernah dia alami dalam hidup ya. Dia nggak sharing sih kayak gitu-gitu ya, jarang banget ya malah ya. Dan ini orang yang punya pengalaman hidup itu luar biasa banyak ya. Jadi
dia itu diam bukan berarti dia nggak tahu apa-apa loh ya teman-teman ya, tapi memang karakternya dia tuh seperti itu, bukan berarti nggak punya pengalaman apa-apa atau cupu gitu ya, enggak, justru pengalaman hidupnya dia tuh banyak banget gitu kan ya, pengalaman jatuh bangun dalam hidupnya dia banyak banget, perubahan-perubahan yang pernah dialami dalam hidup juga banyak sekali gitu, cuman memang dia bukan orang yang tipe kalau gampang ngomong gitu ya, beda lah kalau misalkan dibilang sama kamu gitu kan, yang kalau dilihat dari pribadi unik yang dilihat sama kamu gitu kan ya, itu yang benar-benar kamu tuh orangnya padanya gitu ya, lebih spontan. Kalau dia sih lebih tertutup atau lebih introvert ya, seperti itu sih ciri-cirinya dia. Tapi seringkali loh teman-teman ya, seringkali dia itu terlibat dalam hal-hal yang sebaiknya dia nggak terlibat gitu loh ya, seperti itu, padahal mungkin maksudnya nggak, tapi terlibat aja gitu. Nah sekarang kita lihat ya hubungannya kamu dengan orang ini seperti apa atau akan seperti apa ya, kita lihat. Oke, kalau dilihat ya masih sebatas ini ya, kalau kita bicara masalah hierarki ya, ini ada hierarki ya, bisa jadi problem-problem yang berkaitan dengan pekerjaan gitu kan ya, hierarki itu artinya misalkan atasan sama bawahan ya, atau kakak adik atau kayak gimana gitu loh teman-teman ya, tapi yang jelas ada yang namanya hierarki di sana. Kalaupun ini adalah hubungan ya, ini adalah hubungan yang benar-benar nggak jelas banget teman-teman ya, nggak jelas. Jadi ya karena memang kalau dilihat juga dia masih tidak mengungkapkan sih ya. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Ini buat kalian yang memilih cerita pertama ya. Jadi hierarki ya, maksudnya orang dengan hierarki yang ada gitu loh sama kamu. Jadi bukan orang cinta sama kamu atau kayak gimana, enggak ya, kekaguman sih teman-teman ya, lebih seperti itu. Nah sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 2 ya teman-teman ya. Pribadi kamu yang unik itu yang kayak gimana sih ya, ada ego di sini, kamu tuh manja, lucu gitu kan, menggemaskan gitu, cemburuan posesif ya, seperti itu. Tapi justru itulah yang menyebabkan dia tuh suka kali ya sama kamu. Terus habis gitu juga menurut dia kamu tuh orangnya kalau udah dikasih tanggung jawab, kamu tuh benar-benar tanggung jawab gitu loh. Kamu akan selesaikan hal yang kamu mulai, karena memang kamu itu pembuktian dirinya tinggi ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar adalah kamu juga nggak mau dilihat orang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu yang menurut dia unik gitu ya, manja, kamunya manja, mau diperhatiin terus-terusan. Nah apakah orang ini akan bicara sama kamu ya, atau justru sudah menyatakan hal tersebut gitu sama kamu, kita lihat ya. Kalau dibilang-bilang belum ya teman-teman ya, belum, tapi ya mencoba untuk bicara iya, tapi masih menunggu waktu ini ya, seperti itu. Nah kita sekarang lihat siapa orang ini ya, kamu udah kenal lama apa belum ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya bisa jadi belum terlalu lama, tapi juga nggak baru-baru amat gitu loh teman-teman ya, lumayan gitu loh ya, lumayan banget. Dan ini bisa jadi adalah orang yang kerja bareng gitu kan ya, berada di satu lingkungan yang sama gitu kan, seperti ini. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lihat ya ciri-cirinya orang ini kayak gimana, kita lihat. Kalau dibilang ini orang yang suka banget kalau misalkan kita bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual atau pembahasan ya seputar spiritual ya, dia bakalan seneng banget teman-teman ya, seperti itu. Ini orangnya cukup tertutup ya, cukup introvert, terus habis gitu juga sering kali sama lingkungan agak kurang nyambung ya teman-teman ya, sama lingkungan agak kurang gimana ya, agak kurang ngeblend lah gitu ya, sering kali berbeda pendapat ya sama lingkungan ya, seperti itu. Tertutup, introvert, orangnya intuisi cukup lumayan teman-teman ya, walaupun mungkin kalau misalkan dilihat di sini juga dia gampang kepikiran ya orangnya ya, tipikal yang seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya hubungan kamu dengan orang ini sebenarnya kayak gimana sih ya. Kalau dilihat tadi sebenarnya dari kartu kedua sama ketiga udah kelihatan ya, tapi coba kita tegaskan lagi di kartu yang terakhir ini. Kalau dibilang satu lingkungan iya ya teman-teman ya. Kalau vision ini berkaitan dengan pekerjaan atau pendidikan juga iya, pendidikan ya pekerjaan ya, seperti itu juga bisa. Kalaupun
hal-hal yang menyangkut tentang hubungan ya, ini adalah hal-hal yang kayak bolak-balik gitu loh ya, sama ketemu lagi sama orang ini, ketemu lagi sama orang ini ya, entah itu dalam pekerjaan ataupun entah itu dalam satu hubungan. Tapi yang jelas ini masih belum bisa bilang juga sih ya teman-teman ya, seperti itu. Friend with benefit juga memungkinkan sih ini. Friend with benefit lagi marak ya. Oke, saking gitu kan, banyak orang yang bilang aku trauma loh gitu kan, tapi tetap gitu kan yang nggak mau rugi gitu. Friend with benefit. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, untuk kalian yang memilih cerita nomor 3, pribadi kamu yang unik yang di matanya dia itu apa sih teman-teman ya. Kamu tuh orang yang punya prinsip banget gitu. Jadi nggak suka ngurusin urusannya orang lain, nggak suka ikut campur urusannya orang lain, tahu boundaries atau tahu batasan yang harus diciptakan itu seperti apa ya. Lalu juga bebas ya, nggak suka diatur, nggak suka dikekang, nggak suka dikontrol sama orang. Tapi bagusnya ya, kamu tuh juga nggak kayak gitu, nggak suka ngatur-ngatur orang lain gitu loh teman-teman ya. Ini yang membuat kamu tuh unik banget di matanya dia, karena memang nggak suka ikut campur dan memang punya prinsip sendiri. Great ya. Nah, apakah orang ini akan berani bicara sama kamu atau justru sudah menyatakan kekagumannya atau kayak gimana ya? Kita coba lihat yuk teman-teman ya. Kalau dibilang sudah bicara ya pasti bicara ya, karena memang ini orangnya nggak bertele-tele gitu loh ya. Jadi memang ya udah bicara sih ya, kamu tuh orangnya gini banget loh, asiknya bla 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 gitu ya, seperti ini. Tapi kita coba lihat ya lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Kamu udah kenal lama belum sih sama orang ini ya? Ini kok laga-laganya agak sedikit udah kenal lama tapi ini agak berseberangan ya. Kita lihat nanti Indian ya, kita bakal lihat hubungan kamu sama orang ini kayak gimana. Tapi kita lihat dulu yang ini ciri-cirinya ya seperti apa. Oke, ini orangnya menarik ya teman-teman. Kalau misalkan dibilang menarik, ini orang yang cukup menarik ya. Dan dia tuh bisa banget yang namanya membuat orang itu nyaman di dekatnya dia gitu. Dan terus merasa diperhatikan, merasa disayangi bahkan gitu loh sama dia ya. Ini orang yang kayak gitu. Tapi ini orang yang nggak bisa LDR-an ya kalau misalkan berhubungan gitu ya. Kalau kamu berhubungan sama dia, ini orang yang bener-bener nggak bisa ditinggal untuk LDR-an karena bahaya ya guys ya. Bahaya, gampang banget nempel sama orang lain soalnya gitu ya. Dan penampilannya cukup oke, menarik gitu kan ya, menarik sih ya, nggak harus cantik, nggak harus ganteng, tapi ini orang yang pandai merawat diri ya. Finansialnya cukup oke karena memang ya berasal dari keluarga yang juga cukup oke teman-teman ya. Tapi orangnya cukup baperan ya, baper, terus moodnya juga nggak karuan gitu, dan gampang banget yang namanya kepengaruh ke pergaulan yang kayak gimana ya. Ya, tergantung sebelahnya siapa. Nah, seperti itu. Nah, hubungan kamu sama orang ini sebenarnya seperti apa? Nah, ini kita lihat ya penegasannya seperti apa sih. Oke, benar kan teman-teman ya, seperti dugaan semula ya. Dua kartu ini adalah dua kartu ya yang ini adalah pertentangan. Artinya gini, ini pihak yang berseberangan gitu loh ya sama kamu, tapi dia melihat keunikan kamu tuh seperti itu. Pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, pihak-pihak yang bertentangan, pihak-pihak yang gak suka gitu loh ya, yang kurang respect gitu sama kamu teman-teman ya. Tapi jadi suka ngomong di belakang gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Tapi suka ngomong di belakang ini pada akhirnya ya terang-terangan gitu, karena memang terang-terangan ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat kalian itu jadi jadi susah susah bersama gitu ya. Seperti susah bersama ini dalam artian bukan hanya pacaran ya teman-teman ya, atau berpasangan enggak ya, tapi hal lain misalkan di pekerjaan atau apa ya. Tapi memang sih ini ada banyak hal yang nggak bisa diekspresikan gitu kan ya, jalannya sendiri-sendiri ya, tapi bersebelahan jalan. Oke, teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Jadi ya, kita punya pribadi yang kayak gimana, seperti apa, mau uniknya kita kayak gimana. Tapi kalau misalkan kita sendiri nggak bisa melihat keunikan diri kita ya, itu percuma gitu kan ya. Jadi orang mau menghargai kita kayak model kayak apapun itu, tapi kalau kita sendiri nggak belajar untuk menghargai diri kita sendiri, ya berat teman-teman ya. Oke, jadi tetap yuk jadi diri kita sendiri, sayang sama diri, cinta sama diri. Oke, say I love you to yourself teman-teman ya. Ambil mirror, ambil kaca.
Katakan itu setiap hari sama diri kamu. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman di next time Let's Reading Januari di barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.